Halo semuanya, balik lagi di video kali ini. Jadi di video makroekonomi kali ini, gue mau ngelanjutin dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kan kita udah belajar ya tentang perdagangan internasional. Nah, sekarang sama juga konteksnya tentang internasional juga, tapi kita akan lanjut ke pembahasan tentang balance of payment gitu, atau neraca pembayaran. Jadi, sederhananya, suatu negara itu kan bisa saja berarti melakukan suatu kegiatan ekonomi gitu ya dengan negara lain. Nah, untuk bisa membuat itu lebih teratur, maka diperlukan suatu pencatatan gitu kan. Nah, pencatatan itulah yang kita sebut sebagai neraca pembayaran gitu atau balance of payment BOP gitu. Jadi sederhananya BOP itu tuh adalah catatan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain gitu. Nah, isinya ada apa-apa aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, ingat aja di sini kan dibilangnya adalah kegiatan ekonomi ya. Jadi sebenarnya belum tentu itu hanya masalah tentang ekspor atau impor barang-barang saja, tapi bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nah, secara keseluruhan sebenarnya balance of payment itu dibagi menjadi 3 gitu. Pertama ada yang kita sebut sebagai current account, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebutnya neraca transaksi berjalan. Dan yang kedua itu adalah neraca modal. Dan yang terakhir itu adalah kita sebutnya errors and omission. Oke. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau seandainya current account ini adalah khusus untuk mencatat seluruh kegiatan ekspor, impor barang dan juga jasa. Ingat ya, barang dan juga jasa. Makanya sebenarnya current account itu kadang masih bisa dibagi lagi menjadi neraca barang. Jadi ini adalah neraca yang khusus untuk melihat ekspor dan impor dari barang saja, sama ada juga neraca jasa. Nah, kalau neraca jasa ya berarti untuk melihat ekspor dan juga impor khusus pada jasa. Nah, tapi yang balik lagi tadi, tidak selamanya kegiatan ekonomi itu tuh adalah ekspor dan impor saja. Bisa jadi sebenarnya ada arus modal yang terjadi. Nah, arus modal itulah yang disebut biasanya terjadinya disebut di neraca modal. Jadi secara tidak langsung sebenarnya neraca modal itu tuh dia terbagi menjadi maksudnya bukan terbagi sih lebih ke arah berarti itu tuh adalah dia melihat tentang yang namanya gitu sih deh arus modal masuk dan juga modal keluar gitu. Jadi dibilangnya capital inflow dan capital outflow. Kalau tadi kan ekspor impor gitu lah. Outflow gitu. Kalau tadi ekspor impor. Nah, neraca modal pun juga sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama disebutnya FDI atau Foreign Direct Investment. Tuh. Foreign Direct Investment. Dan yang kedua itu yang sifatnya non FDI gitu. Kalau seandainya kita tulisnya non FDI ada ya. Non FDI biasanya disebutnya portfolio investment, sama aja sih sebenarnya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau foreign direct investment itu biasanya adalah investasi-investasi yang dilakukan oleh negara lain
yang dilakukan dalam jumlah yang besar dan biasanya bentuknya bukan dalam bentuk uang. Jadi kayak investasi dalam hal pabrik, dalam hal teknologi dan sebagainya. Sehingga biasanya FDI ini tuh adalah tipikal investasi atau kapital yang masuk atau keluar gitu ya, yang terkadang susah untuk berpindah dari satu negara ke negara yang lain gitu karena bentuknya udah dalam bentuk fisik gitu saking besarnya. Nah, sedangkan untuk yang portfolio investment atau non FDI itu tuh adalah investasi-investasi oleh asing yang dilakukan itu tuh dalam skala atau jumlah yang kecil. Sehingga seringkali bentukannya masih uang, masih liquid. Sehingga gampang lah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Atau seringkali kita sebut fenomenanya sebagai hot money atau uang panas gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk errors and omission ini tuh adalah kondisi di mana terkadang suatu nilai itu tuh mengalami perubahan akibat adanya perubahan pada nilai exchange rate atau ada kesalahan catat dan sebagainya. Untuk semua yang tidak tergabung dalam dua akun yang tadi, itu kita kategorikan sebagai errors and omission. Gitu. Nah, ketika kita bicara balance of payment, maka sebenarnya balance of payment itu tuh dia terbagi jadi dua. Ada sisi debit, gitu ya, sama sisi kredit. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau seandainya sisi debit, ini tuh lebih akan menunjukkan kondisi di mana suatu uang keluar dari suatu perekonomian gitu. Uangnya keluar. Sehingga makanya biasanya yang di sisi debit ini tuh biasanya seperti kondisi-kondisi impor, mau itu impor barang, impor jasa gitu ya, atau seandainya terjadi capital outflow gitu dan sebagainya. Sedangkan kalau kredit ini lebih asosiasinya dengan kondisi uang masuk gitu. Jadi ada sumber daya uang yang masuk. Biasanya ini adalah kegiatan-kegiatan seperti ekspor ataupun seperti capital inflow gitu ya. Nah, akan ada 3 kondisi sebenarnya yang dalam BOP ini yang bisa saja terjadi gitu. Yang pertama adalah kondisi kalau seandainya terjadinya surplus. Nah, di mana surplus ini itu adalah kondisi di mana biasanya kreditnya itu lebih besar daripada debit gitu. Nah, selanjutnya ada juga defisit kebalikannya, di mana justru kreditnya yang lebih kecil daripada debit. Dan terakhir itu adalah kalau seandainya kondisi neracanya berimbang atau balance. Nah, dalam kondisi balance ini biasanya kreditnya itu akan sama dengan debit. Gitu. Ini biasanya bisa terjadi dalam BEP, dalam current account, dalam neraca modal dan sebagainya gitu. Nah, tapi perlu untuk diperhatikan juga baik-baik di sini bahwa kalau seandainya current account itu sifatnya surplus gitu ya, dalam kondisi surplus current account-nya, itu tuh belum tentu balance of payment-nya juga surplus. Kenapa? Karena bisa saja ketika current account-nya surplus, maka neraca modalnya itu defisit. Dan mungkin saja defisitnya lebih besar, sehingga BOP-nya itu justru bukan surplus, malah defisit. Gitu. Makanya setiap bagian-bagian itu tentu saja punya kondisi surplus atau defisitnya tersendiri. Dan bagian yang di atasnya bisa saja berlawanan gitu kondisinya. Oke, nah mungkin sekian dulu untuk materi tentang balance of payment. Jadi sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya suatu negara itu dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka melakukan pencatatan loh gitu. Nah pencatatannya lewat balance of payment gitu. Semoga videonya membantu. Kalau seandainya ada yang pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja nanti di kolom chat. Oke, thank you semuanya. See you on the next video.